Saya coba share ulang karena tadi share-nya my screen ya. Nanti saya coba cek window yang mana. Oke. Ya. Jadi alamatnya adalah education.microsoft.com ya. education.microsoft.com. Nah, di halaman ini Bapak Ibu bisa melihat secara umum program apa yang ada di Microsoft Educator Community. Untuk memulai Bapak Ibu bisa mengklik Get Started untuk baca-baca terlebih dahulu ya. Ini alhamdulillah semua berbahasa Inggris ya. Ya, memang karena ini komunitas dunia yang belajar di sini Bapak Ibu ya, komunitas internasional. Nah, silakan Bapak Ibu barangkali yang agak kesulitan untuk memahami bisa menggunakan web browser translator. Agar semuanya berbahasa Indonesia, tapi sekali lagi itu tidak akan secara total untuk menampilkan konten yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia atau memahami arti yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu nanti di Microsoft Educator Community ini akan diminta untuk menggunakan akunnya, ya, menggunakan akun guru inovatifnya, masuk ke sini. Itu langkah pertama, kita sign in dulu ya. Kita sign in dulu seperti ini. Ya, biarkan browsernya bekerja secara otomatis. Nanti dia akan membuka link seperti ini ya. Jadi akan membuka tampilan layar seperti ini. Jadi kita akan login menggunakan akun, di sini saya akan menggunakan akun guru inovatif. Ya, akun guru inovatif saya. Kemudian saya masukkan passwordnya, password Office 365-nya yang dibagi-bagi itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di saat kita sudah login, nanti Bapak Ibu akan mengikuti program training khusus untuk guru. Itu ada Bapak Ibu bisa mengikuti learning pad-nya untuk untuk kecakapan abad 21 guru ya di sini. Saya coba sebentar, saya buka learning pad-nya dulu. Ya, ini sudah ada. Saya coba share lagi tampilannya. Pak Ibu, kalau bila perlu di screenshot linknya ya, Bapak Ibu. Ini ada Academy Learning untuk Microsoft Educator Community, di layar sudah ada ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap layar. Ini kelihatan ya, yang https://education.microsoft.com/n-us/learning-path/dc32e990. Mudah-mudahan bisa ditangkap layar ini. Nanti sebentar insya Allah kita akan share juga materi ini di kelas Microsoft Teams kita ataupun di grup WA ya. Jadi kalau ini saya copy ya, ini saya blok dulu, copy, masukkan ke browser tadi di sini. Bentar ya. Kayaknya saya harus stop share dulu dan saya share lagi bagian yang tadi. Bentar ya. Bapak Ibu. Ya, kembali ke browser saat ini. Apakah browser saya sudah tampil kembali Bapak Ibu? Halo, apakah Bapak Ibu bisa melihat browser saya? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Di sini saya copy paste URL tadi ya Bapak Ibu, lalu saya enter. Ya, tampilannya seperti ini ya. Office 365 Teacher Academy. Ini berisi sejumlah learning pad, itu Streamline Efficiency with Office 365 dan seterusnya. Ya, mohon izin Pak Bahar, mungkin bisa di-enable kembali mikrofonnya peserta, jangan sampai mereka tidak melihat layarnya Pak Bahar, karena yang bisa melihat di sini hanya presenter.
Baik. Nanti untuk mikrofon ditertibkan oleh Pak Jayani, dibantu Baik. Pak Jayani nanti. Oke. Ya, terima kasih. Ya, mikrofonnya sudah aktif ya Bapak Ibu peserta. Biar nanti memudahkan kita juga untuk bisa mohon dikontrol Pak Jayani. Ya, Bapak Ibu peserta bisa melihat layar saya? Bisa. Bisa. Bisa ya. Oke. Pak Jayani, mohon dikontrol kembali. Ya, oke. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ini tampak completed ya, karena memang saya sudah menyelesaikan ini ya. Ini learning path intermediate course untuk guru ya. Jadi Office 365 Teacher Academy, ada langkah-langkah yang harus kita lewati di setiap topik ini. Kalau kita klik ini akan muncul detailnya apa saja. Durasi ini ada selama 1 jam diestimasi ketika kita bisa baca di kontennya. Tujuan pembelajarannya itu belajar bagaimana untuk bisa mencipta, membagi, mensinkronos dokumen ya, berbasis OneDrive dengan orang lain ya, pengguna lain di OneDrive itu. Kemudian mengeksplorasi fitur-fitur daripada Office 365 dan yang terakhir menemukan bagaimana Office 365 dapat mendukung pembelajaran siswa. Saya menyelesaikannya di sekitar ya bulan 6 yang lalu ya. Bulan 6 yang lalu di tahun 2020. Skornya 100 ya. Jadi itu gambar. Oke. Saya lanjut. Jadi Teacher Academy. Kemudian ada Developing Workforce. Ini semua rata-rata ada badge ya, ada lencana. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan 13 lencana akhirnya seperti ini ya. Setelah menyelesaikan setiap sesi Teacher Academy course ini. Ya, Office 365 Teacher Academy ini. Diselesaikan semua Bapak Ibu, tidak harus 100% semua. Ini tampak saya bisa mendapatkan 80% itu sudah cukup. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Sampai di level akhir itu konklusi daripada Office 365 ini sampai kesimpulan ya. Oke, barangkali tidak perlu saya lebih terlalu dalam detail ini Bapak Ibu silakan baca karena memang ini adalah tugas literasinya kita Bapak Ibu ya. Kita baca baik-baik dan menjawab soalnya, menjawab soal-soal yang ada di dalamnya. Soal-soalnya cukup bervariasi dan juga ada fitur pengacakan ya. Saya berharap semua peserta bisa menyelesaikan sesi bagian ini karena ini ada penilaiannya. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menampilkan transkrip daripada course-nya ya Bapak Ibu ya. Transkrip daripada Office 365 Teacher Academy ini. Jadi saya tunjukkan di sini ada akun saya yang bahar@guruinovatif.com tadi. Kemudian saya klik My Profile di sini. Setelah saya klik My Profile di sini muncul sejumlah course yang saya sudah selesaikan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan yang namanya transkrip. Ini transkripnya ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah Bapak Ibu menyelesaikan semua course akademi yang tadi saya tunjukkan. Jadi di sini ada transkrip nilai kita Bapak Ibu. Ketika kita klik view transkrip maka ini akan dikeluarkan transkrip dari Microsoft Educator Community ini seperti ini. Sampai lengkap ya, kurang lebih ada 6 halaman saya miliki. Tapi Bapak Ibu nggak usah harus mencapai 6 halaman ya. Cukup tuntaskan dulu bagian basicnya yang tadi, yang saya sebut tadi di bagian awal di sini. Office 365 Teacher Academy ini. Kalau misalkan Bapak Ibu mau nambah-nambah, bolehlah silakan. Yang penting optimalkan penyelesaian tugas-tugasnya dulu di yang basic tadi ya.
Selanjutnya Bapak Ibu juga melalui Microsoft Educator Community ini, Bapak Ibu bisa melakukan redeem code. Apa ini fungsi, masih di My Profile ya. Masih di My Profile ini Bapak Ibu akan mendapatkan satu sertifikat namanya Certified Microsoft Innovative Educator pada saat Bapak Ibu menyelesaikan course basic di Microsoft 365 ini. Nanti kami akan berikan redeem kodenya agar bisa masuk ke sini. Jadi kalau saya klik ini Bapak Ibu, ini akan muncul satu sertifikat untuk khusus MIE ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini biasanya saya bagi-bagi ketika saya pergi berkunjung di daerah-daerah tertentu yang saya training, itu saya bagikan redeem code dan akhirnya melalui Microsoft Educator Community ini para peserta itu bisa mendownload sertifikat seperti ini. Sertifikat. Iya, sertifikat ini Bapak Ibu bukan ini sertifikat yang nanti akan dikeluarkan oleh Microsoft ya. Jadi sertifikat ini yang di-generate otomatis di Microsoft Educator Community seketika Bapak Ibu memasukkan redeem code yang kami berikan dalam sesi training course ini. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, saya buka kembali lagi di sini ya. Jadi tadi saya klik My Profile ya. My Profile tadi itu saya buka apa, kursus apa yang saya sudah selesaikan, dan ini nih view transcript, ini yang penting ya. Karena ini akan dikumpulkan Bapak Ibu. Akan dikumpulkan dalam tagihan tugas. Selanjutnya Bapak Ibu di sini juga ada redeem achievement code. Ini di sini kita diminta untuk memasukkan kode tertentu. Di sini ada penjelasan redeem codes to receive achievement for instructor-led training ya. Ya, jadi kita memperoleh untuk penghargaan terhadap instruktur yang membimbing kita, juga pesertanya yang secara otomatis bisa mendapatkan ini. Di sini dijelaskan your organization or MEA trainer will provide you with such a code. Jadi kami akan memberikan kode ya. Kami akan memberikan kode dan Bapak Ibu juga bisa menjadi MEA trainer dan melakukan training kepada pendidik yang lain. Makanya diminta untuk mengikuti learning path yang tadi. Ini alamat learning path yang tadi sebenarnya Bapak Ibu ya. Ya. Seperti itu. Jadi redeem code ini sebentar nanti insya Allah saya bagikan. Ya, caranya tadi sudah Bapak Ibu ketahui. Masuk di education.microsoft.com, kemudian sign in, gunakan akun guru inovatifnya yang kami bagikan dengan password yang sudah terupdate tentunya yang Bapak Ibu pakai. Kemudian klik profilnya di atas. Kalau belum ada gambar profilnya nanti bisa belakangan. Masuk di sini di redeem achievement code, dimasukkan di sini kodenya ya. Kemudian klik tombol redeem untuk mendapatkan sertifikat dasar yang paling bawah ini tadi di sini ya. Yang sertifikat yang tadi saya baru tunjukkan. Baik. Ada banyak resource pembelajaran di sini Bapak Ibu. Ada banyak resource pembelajaran di Microsoft Educator Community ini. Kita bisa melihat berdasarkan course-nya, kemudian learning path. Bisa juga kita mengikuti webinar-webinar secara internasional, ya. Kemudian bisa mengecek berdasarkan lesson plan. Ada di sini Hacking STEM, Minecraft Education Edition, kemudian Farm Beats for Students. Kemudian ada program-program lain pula. Ini ada Microsoft Innovative Educator Program, ya. Ada hal-hal lain semua bisa dibaca secara detail ya. Ada Showcase School Program di Indonesia, baru ada beberapa sekolah yang mengikuti program ini. Ini salah satunya itu didukung oleh beberapa teman Microsoft Fellows. Ini sudah ada yang di bagian Sulawesi Tengah kalau nggak salah ya. Di Sultra belum ada.
Kemudian di sini juga ada produk Microsoft Teams, Immersive Reader, Flipgrid, OneNote, dan lain-lain. Bisa kita lihat dengan mengklik CO. Ini ya, ada banyak sekali. Kemudian ada resources, ya sumber belajar kita Bapak Ibu ya. Satu modalnya apa? Bahasa Inggris. Ya karena ini secara umum kontennya berbahasa Inggris Bapak Ibu. Ya tentu kami tidak menuntut banyak untuk bisa mengetahui semua apa konten dari Microsoft Educator Community. Paling basicnya tadi saya sudah tunjukkan bahwa Bapak Ibu diminta untuk memilih program yang basic. Program basicnya itu di sini tadi ya, bisa melalui ini juga diakses, kemudian ambil learning pad yang ini. Yang MEA Trainer Academy dengan yang ini tadi ya, Microsoft Educator Community Learning Pad ini. Nah ini Teacher Academy ya, Office 365 Teacher Academy Bapak Ibu. Baik, sebelum saya masuk di materi OneDrive, barangkali terkait Microsoft Microsoft Educator Community ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Kami silakan saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bapak pemandu acara Pak Muhammad Jayani. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan materi tentang yang disampaikan oleh Bapak. Mungkin di antara kawan-kawan sekalian ada yang ingin memperdalam lagi terkait dengan materi yang baru saja tadi disajikan. Untuk itu saya minta Bapak-Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengklik raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Di sini saya sudah melihat yang raise hand itu Bapak Jahanuddin. Silakan Pak Jahanuddin. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Ya. Sebelumnya pada pemateri Pak Baharudin, barangkali langsung saja barangkali ini saya melihat materi yang dipaparkan tadi di media bahwa Office 365 Teacher Academic ini kalau berbahasa Inggris ini kan artinya apa namanya, pemanfaatan bagi guru barangkali ini masalah Microsoft Office 365. Ya, jadi maksud dan tujuan untuk kami diberikan materi ini kan jelas untuk memberikan gambaran pada kami bahwa perannya Office ini barangkali untuk Office 365 untuk kami sebagai pendidik atau untuk kita semua. Tapi masalahnya di sini dia pakai bahasa Inggris semua. Ya, mungkin ya sekarang sudah gampang untuk kita translate lewat Google Translate itu kan bisa. Ya. Nah, kemudian kira-kira yang kami bisa peroleh dari materi ini kira-kira apa ya? Ini Pak Bahar, barangkali kira-kira materinya ini. Artinya sebelum kami buka, karena di sini kami diberikan link, nanti setelah ini barangkali kami bisa membaca untuk materi ini. Ya, seperti itu barangkali Pak Bahar cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah. Silakan mungkin langsung saja dijawab Pak Bahar karena saya lihat tidak ada yang lain yang raise hand ini belum ada. Sebentar mungkin. Ya. Ya baik Pak. Apa yang pertanyaannya adalah apa yang akan didapatkan ya. Jadi sebenarnya terkait dengan tujuan pembelajaran berarti ini tadi ya. Kalau kita lihat apa sih tujuan yang ingin dicapai dari ini Microsoft Innovative
Microsoft Educator Community ini sebenarnya komunitas belajar Microsoft ya. Komunitas belajar khususnya para pendidik Microsoft. Nah, kalau kita lihat ini deskripsi daripada Teacher Academy ini ya, khusus Coursepad yang ini. Maksudnya ini adalah sebenarnya kan banyak sekali materi di dalam sini, Pak. Banyak sekali materi di dalam Microsoft Educator Community ini. Tapi lebih fokus Bapak Ibu untuk level 100 ini kami minta ya sesuai dengan silabus daripada training ini diminta untuk Bapak Ibu memahami hal-hal mendasar terkait dengan Office 365. Jadi apa yang akan didapatkan ya, kita akan belajar bagaimana menjadi di sini bagaimana kita bisa lebih inovatif dengan tools yang cloud based ini. Cloud based itu apa? Yang drive kita online ya, seperti kalau di Microsoft ini ada namanya OneDrive. OneDrive itu adalah salah satu fasilitas di Office 365 yang diberikan secara cuma-cuma, itu sebesar 1 terabyte per usernya ya. Kemudian ada aplikasi namanya di sini Microsoft Teams untuk pembelajaran. Ini learning management system yang super powerful ya. Digunakan untuk pembelajaran di ruang kelas baik secara sinkronos maupun asinkronos. Kemudian OneNote, salah satu pencatatan digital yang paling canggih, merekam jejak digital kita di OneNote, dan juga bisa berbagi materi pembelajaran kepada siswa baik secara publik maupun secara private. Koreksi tugas bisa menggunakan OneNote. Kemudian Sway untuk digital storytelling, dan Microsoft Forms untuk penilaian maupun survei. Office Online kita sudah semua paham kalau sebutannya Microsoft Office. Barangkali yang kepikiran itu adalah Word, Excel, PowerPoint, dan di sini di Office Online ini masih ada tambahan beberapa aplikasi Office lainnya. Insya Allah akan kita eksplor bersama-sama selama sesi training ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jayan. Terima kasih banyak ya. Paham. Baik, terima kasih demikian Pak Jahanuddin. Siap, terima kasih Pak Jaya. Ya, paham. Ya. Baik, mohon diturunkan kembali presennya Pak. Baiklah, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang lain kalau ada yang ingin dipertanyakan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Perkenalkan, nama saya Baudin Nurmala Maisar dari Kota Bau-Bau. Tadi kayaknya pembahasan dari Pak Baharudin itu terlalu cepat. Dan maksudnya begini, kan di sini ada tugas, terus kita diminta ada materi yang dikasih lewat WA. Tapi saya lihat ada materi tapi tidak ada tidak ada kayak PowerPoint atau pembahasan materi di dalamnya. Terus bagaimana caranya nanti kalau kita mau buka tugas yang 3650 ini, sedangkan di sini yang ada ini, apakah di 360 ini 365 ini kita segmen atau bagaimana? Karena kan tadi katanya pakai kode. Terus kodenya ambil di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Silakan. Ya, kayaknya ini harus back to basic ya. Sebentar, saya coba pindah browser kalau begitu. Saya stop dulu share screen saya. Ya, mungkin bisa pelan-pelan Pak Bahar. Memang tadi kayaknya kecepatannya 200 km per jam itu. Oke. Saya buka private browser sekarang. Kita mulai dari awal Bapak Ibu ya. Jadi gini. Saya coba share screen lagi. Nah, ini layar hitam ini sekarang. Apa layar hitam saya sudah bisa tampil di komputer Bapak Ibu?
Sudah Pak. Iya. Oke, siap. Bisa. Oke, baik. Bapak Ibu, saya mulai yang paling dasar dulu ya. Nah, yang paling dasar ini maksudnya saat sudah bagi-bagi akun, bagaimana sih cara loginnya, gitu ya. Kalau bagaimana mendapatkan akun, itu sudah dibahas tuntas. Tinggal diajukan saja. Bapak Ibu mungkin masih ada yang belum mengajukan. Nah, ini diharapkan supaya bisa memanfaatkan akun yang sudah kami bagi-bagi. Kalau yang belum, sampai sore hari ini, tadi saya sudah sampaikan di grup WA itu, pukul 10 waktu Indonesia Tengah itu batas pengajuan. Tapi kayaknya masih ada yang miss ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang masih kehilangan informasi itu juga, sekali lagi kami sampaikan, Bapak Ibu isi lagi tuh formulir. Saya buka lagi gitu ya. Saya kasih mundur lagi. Ya. Sampai pukul 23.59 nanti malam. Bagi yang belum mengisi. Yang sudah mengisi jangan mengulang-ulang. Karena saya lihat tadi ada sekitar 20 orang yang mengisi justru sudah mendapatkan akun seperti itu. Oke. Bapak Ibu, di layar saya sudah tampak layar hitam. Ya, saya tidak meminta Bapak Ibu membuka layar hitam juga, tapi ini private browser namanya, supaya saya memulai mengaksesnya dari awal. Oke, saya buka dulu file yang kemarin itu dibagi. Bentar ya. Sebentar Bapak Ibu, saya coba buat satu akun yang kira-kira ini belum dipakai dan baru mau dicoba. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya coba proses dulu. Ini paling banyak masalah ini kalau di awal-awal ini. Nah, Bapak Ibu, ini saya menggunakan akun, saya buka Microsoft dulu ya, biar lebih jelas. Bisa dilihat layar Microsoft Word saya, Bapak Ibu. Misalkan saja usernya ini ya. Bisa. Ini saya bagi Bapak Ibu kan ada di file PDF kemarin itu saya sudah share. Iya. Jadi ini bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa, sudah. Bisa ya? Oke. Kelihatan. Anggap saja akunnya seperti ini Bapak Ibu ya. Anggap saja akun Bapak Ibu itu ada yang seperti ini, dilengkapi diketik. Yang Bapak Ibu itu ada titik GTO di sini ya. Gito gitu ya. Seperti ini. Tapi saya akunnya seperti ini saja. Saya copy ya. Seperti ini supaya saya tidak ketik ulang. Kemudian kembali ke layar hitam saya. Nah, di layar hitam saya ini saya ketik alamat yang namanya portal.office.com. Nah, ini masih cepat juga saya baca, portal.office.com. Kalau cepat saya ketikkan di sini ya. https://portal.office.com. Ini ya. Ini alamatnya untuk mengakses portal Office 365. Nah, bisa juga Bapak Ibu mengetik https://office.com. Boleh. Seperti itu ya. Jadi silakan boleh menggunakan yang pertama. Kali ini saya gunakan yang di atas. Bapak Ibu ya. Jadi saya buka ketik portaloffice.com. Nah, ada permintaan password seperti ini. Username seperti ini. Saya paste yang tadi teksnya yang aziza@guruinovatif.com. Lalu saya klik next. Nah, di sini diminta memasukkan password. Ya, saya copy lagi passwordnya Bapak Ibu ya. Ya, ini mudah-mudahan sudah kelihatan ini. Saya klik kanan, copy. Ini ya. Saya copy, lalu saya bawa lagi ke browser seperti ini. Ya, paste ya. Saya bisa tampilkan ini. Lalu saya klik sign in. Nah, kebanyakan Bapak Ibu seluruh Indonesia mengalami masalah ketika berada di sini.
Betul, betul sekali, saudara. Iya, iya, karena ini kalau histori saya itu hampir 10.000 peserta yang saya training, yang tercatat di sistem, rata-rata mengalami di sini kendala pada saat dia mau update password. Nah, ujung-ujungnya dia hubungi saya, Pak, saya sudah pakai kita punya password yang kita bagi, Pak, tapi tidak bisa lagi saya login. Kenapa? Karena dia sudah ubah passwordnya di sini, lalu dia pergi cari file PDF saya, dia pakai lagi password lamanya. Ya. Sama dengan Bapak Ibu, logikanya ketika kita sedang kerusakan kunci pintu rumah, kita ganti dengan kunci yang baru, lalu kita paksakan kunci lama untuk membuka rumah kita, padahal kita sudah ganti kuncinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, itu logika sederhananya. Sehingga solusinya begini Bapak Ibu, ini solusi. Solusi ini bisa menyebabkan kita menyelesaikan permasalahan lupa password. Ya, anti lupa password ini. Nah, password ini Bapak Ibu kalau kita lihat, ini ada satu, ini kan ada video saya sebenarnya itu saya bagi. Ada satu huruf kapital, kemudian ada 2 huruf lowercase atau huruf kecil, dan ada 1, 2, 3, 4, 5 digit atau angka-angka ya. Nah, dan semua ini terdiri dari 8 karakter. Bukan pendidikan karakter ya Bapak Ibu ya. Jadi karakter yang dimaksud adalah huruf N, O, G, 99055. Nah, ini kita copy saja, masukkan di mana? Saya masukkan di password terkini. Ya, current password. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Saya paste di sini. Selesai Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana untuk password barunya? Gampang Bapak Ibu. Password barunya kita balik saja itu. Supaya Bapak Ibu, karena kayaknya senang sekali dengan file PDF-nya. Password barunya tidak boleh menggunakan ini lagi. Jadi saya kasih contoh. Untuk new, ini saya kasih new ini. New. Password baru, ini dibalik saja. Bisa. Ya, dibalik saja seperti ini. Jadi angkanya dipindahkan ke depan. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Copy. Karena persyaratannya harus ada 1 minimal huruf kapital, 1 minimal huruf lowercase atau huruf kecil, dan harus ada 1 angka di dalam 8 karakter yang kita gunakan. Saya copy ini, bawa ke form ini tadi. New passwordnya, paste. Di sini juga saya paste. Lalu saya coba sign in. Nah, something went wrong. Try again in a few minutes. Nah, ini ada masalah ini. Kalau muncul seperti ini Bapak Ibu, berarti ada problem terkait dengan jaringan kita. Ini password has expired. Nah, artinya apa? Terlalu lama saya berada di sini, saya dikira ini robot ya. Dikira saya sedang melakukan hacking. Tidak apa-apa, saya reload lagi. Oh, ini masalahnya ke jaringan. Kembali lagi, ya. Bapak Ibu, kalau mengalami kendala seperti ini jangan panik, ya. Ini biasa. Biasa. Solusinya sekalian saya share juga, Bapak Ibu. Perhatikan ini, saya buka Windows saya. Di sini saya ketik CMD. Command prompt muncul di atas ini ya. Kelihatan layar saya, Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Ini kita buka command prompt. Kalau ada error seperti ini, jangan panik, kita command prompt dulu karena jaringan internetnya bermasalah ya. Ketik ipconfig flush DNS seperti ini. Ya, lagi beberapa kali, ini dia bekerja otomatis Bapak Ibu ya. Dia langsung terbuka. Jadi browsernya langsung terbuka. Mohon izin sebentar, ini ada panggilan. Halo. Langsung putus, langsung habis baterainya. Bentar ya Pak Ibu. Izin ini untuk cas dulu ini HP-nya. Oke. Jadi tadi saya flash case-nya, case browser langsung case DNS langsung dia terbuka ya. Saya masukkan kembali akun saya,
azizah@guruinovatif.com tadi ya. Kemudian password yang pertama, karena belum sempat update tadi, yang di atas ini saya copy. Ya, Bapak Ibu mudah-mudahan sudah melihat layar. Ini saya copy yang asli ya, ini bawaan file PDF. Kalau di Bapak Ibu, ini saya paste di sini. Saya klik sign in. Oke, masih di halaman yang sama. Ini kalau Bapak Ibu Bapak Ibu mengalami hal seperti ini, maka ya langkah-langkahnya, triknya seperti yang saya tampilkan di layar. Jadi balik, ini saya copy ya. Jadi angkanya dibawa ke depan, huruf-hurufnya ke belakang. Lalu paste di sini dan paste lagi di sini. Oke, saya klik sign in. Dan tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Dan saya sudah dimunculkan layar bahwa sudah berhasil masuk. Ini di sini saya boleh klik yes untuk tidak menggunakan password lagi. Meskipun di sini karena saya menggunakan private browser, jadi sebentar walaupun saya klik yes di sini ya, kalau saya sudah tutup browsernya sebentar harus login lagi, sign in lagi ya. Nah, sebentar seketika saya sudah sign in Bapak Ibu, nah ini sudah masuk di aplikasi Office 365-nya. Nah, di sinilah tadi kita boleh membuka tab baru ya. Ini Bapak Ibu, saya klik tanda tambah di atas ini, tab baru, lalu saya ketik education.microsoft.com ya. Yang tadi itu, Microsoft Educator Community itu. Ya, ini ada panggilan lagi, kayaknya ada penting sekali. Mohon maaf Bapak Ibu ya, sebentar saya terima dulu ini panggilan telepon. Iya, baik Bapak Ibu, saya lanjut ya. Microsoft Educator Community, tadi saya sudah login di sini kan Bapak Ibu ya. Posisinya kalau sudah login itu di bagian atas kanan, namanya Bapak Ibu sudah muncul ya. Ya, seperti ini. Akunnya Bapak Ibu juga muncul gitu ya. Itu penanda bahwa Bapak Ibu sudah berhasil login. Nah, silakan diakses link yang tadi dibagi itu education.microsoft.com, kemudian klik sign in. Nah, pada saat sign in Bapak Ibu, karena di sini sedang login, ya, maka kita tidak perlu lagi login ulang. Di sini ada yang keterangan bahwa akun Guru Inovatif yang tadi saya gunakan telah masuk, telah dalam keadaan sign in. Nanti saya klik sign in, seperti ini. Oke, dan di atas kanan kelihatan bahwa profilnya sudah muncul ya. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Ya, Bapak Ibu ngambil ini, alamat yang ini. Alamat yang ada di sini ya, Bapak Ibu. Pak Jayani mohon izin 5 menit ya. Saya ada tamu sebentar. 5 menit. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kita tunggu ada
sedikit narasumber kita yang ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada kawan-kawan yang nanti akan ada pertanyaan sebelum kita masuk pada materi berikutnya, silakan untuk dipersiapkan pertanyaannya sambil menunggu Pak Bahar untuk kembali memberikan penjelasan kepada kita. Iya, Pak Jayadi. Ya. Ya, mungkin sambil menunggu Pak Bahar, Pak Jayani bisa memberikan gambaran ke peserta terkait tugasnya yang tugas pertama yang nanti akan distorkan di kelas Teams melalui tab assignment yang temanya topiknya itu materi pertama Microsoft Educator Community ini di mana peserta diwajibkan untuk menyelesaikan training sesi di learning pad yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Bahar. Nanti untuk link training padnya bisa juga di-share di kelas Teams-nya. Sudah ditunjukkan juga sama Pak Bahar. Tapi kalau Bapak Ibu membuka portalnya Microsoft Educator Community itu akan ada sangat banyak sekali sesi training ya. Tapi yang diwajibkan kepada Bapak Ibu hanya satu, ya, hanya satu yang diminta, dan satu sesi training itu ada 13 modul yang nantinya Bapak Ibu akan tuntaskan ya. Ini sudah ada ya di layar, sudah ditunjukkan oleh Pak Jayani yang share screen ya. Pak Bahar. Oh, Pak Bahar. Oh, mohon maaf Pak, sudah kembali. Silakan Bapak. Saya cuma mengisi. Oke, terima kasih. Ya. Soalnya Baik, terima kasih. diam-diam datangnya Bapak. Oke, terima kasih. Silakan lanjut. Oke, saya lanjut ya Pak Ibu ya. Mohon maaf tadi ada kiriman katanya dari kantor gubernur. Gak enak, saya ditelepon-telepon nggak diterima. Oke, saya lanjut. Registrasi tadi sudah ada saya demokan ya. Kemudian mengerjakan course ini mandiri Bapak Ibu ya. Silakan dibaca, course-nya dikerjakan. Kemudian masukkan redeem code. Melihat hasil course-nya tadi sudah saya jelaskan, dan mengunduh sertifikat juga sudah saya jelaskan. Tapi yang masalah justru yang paling dasar Bapak Ibu yang tadi saya tunjukkan, update password. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita ada di sini Bapak Ibu ya. Di learning pad-nya itu di copy paste di sini. Nanti learning pad-nya juga kami akan share. Di copy paste di browser sehingga ketemunya kayak gini. Nah, Bapak Ibu, ini belum digunakan oleh akun yang tadi baru saya kerjakan, ya sama saja dengan posisinya Bapak Ibu sedang berada saat ini menjadi menjadi peserta yang baru. Nanti Bapak Ibu tinggal klik Start Learning Pad dan mulailah investasi waktu Bapak Ibu 1 jam ya. Estimasi ini ya Bapak Ibu ya. Yang cepat baca ini bisa 15 menit juga bisa selesai. Oke. Nah, bisa, enggak usah juga dibaca semua ya Bapak Ibu, pokoknya fokus saja selesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, jadi setelah tadi sudah ada 3 ya, saya login dulu, update password, kemudian masuk di Microsoft Innovative Educator, Microsoft Educator Community-nya, login, kemudian mengakses Teacher Academy Office 365 Teacher Academy-nya, kemudian diselesaikan Pak Ibu tinggal diklik saja ini. Klik yang ini, next lagi. Setelah itu nanti akan berwarna biru seperti setelah saya yang password yang tadi masukkan Bansule passwordnya ini. Bansule katanya. Balik. Ya. Ya, di Bansule itu begini Bapak Ibu ya. Jadi angkanya ini dibawa ke depan. Ini Bansule namanya ini. Ya, jadi angka-angkanya yang dibawa ke depan, lalu huruf kapitalnya N ini dibawa ke belakang gitu ya. Ditukar saja. Bahasa Indonesianya ditukar, kalau bahasa Mundanya Bansule. Ya, kastabale katanya begitu ya. Bale. Oke, Bapak Ibu. Saya tidak tahu bahasa Bugisnya apa, bahasa Tolakinya apa. Saya jelas saya tahu itu kalau bahasa Bale. Bahasa Tolakinya Pak Bar, Tinutara. Oke. Kita lanjut ya.
Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi di sini. Kalau ada kendala, ini bisa diputar ulang videonya. Nanti ada rekaman di Microsoft Teams kita. Sampai di level ini, Bapak Ibu, nanti akan diminta mendownload sertifikatnya, transkripnya ya. Klik My Profile untuk mendownload transkrip. Di sini belum ada sama sekali. You don't have any badges yet. Nah, belum ada. Jadi kita pilih transkrip dan download sertifikatnya ada di sini, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian redeem kode achievement-nya, kode ini sekali lagi nanti akan diberikan, bukan sekarang. Ya, sebentar nanti akan diberikan Bapak Ibu. Ikuti dulu. Kenapa nanti sebentar? Karena Bapak Ibu itu baru berhak mendapatkan redeem code apabila telah menyelesaikan sesi course yang saya tampilkan ini, yang saya jelaskan ini. Bapak Ibu sekarang sedang mengikuti training. Sesi trainingnya Bapak Ibu sudah selesaikan, baru menerima redeem code untuk mendapatkan reward dari Microsoft Educator Community. Selanjutnya, Bapak Ibu baru bisa memberikan survei terhadap apa yang kami sampaikan gitu ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini clear Bapak Ibu. Ada 5 materi dasar di sini registrasi. Tadi sudah saya tunjukkan, mengerjakan kursnya, kemudian memasukkan redeem code, melihat hasil course-nya sudah ada yang course tadi yang saya sudah tunjukkan di awal, kemudian mengunduh sertifikat dan transkrip. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, terkait Microsoft Educator Community. Nanti sebentar kita akan lanjut dengan materi pemanfaatan Office Online dan OneDrive untuk mengelola file ya. Saya kembalikan untuk sesi tanya jawab sebelum kita lanjut di sini. Silakan Pak Jayani. Ya, baiklah. Demikian tadi penyajian materi. Mungkin di sini juga tidak ada lagi yang raise hand. Kemudian ini, Ibu Farah, waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 17 lewat. Bertanya Pak. Kita. Halo. Ada Ibu Farah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, saya hanya menginformasi, ini kan pernah saya ikut tahun lalu tentang learning pad tadi, apakah saya harus menjawab ulang kembali tentang salah satu? Lanjut. Learning pad. Oke. Saya jelaskan ya terkait pertanyaannya. Jika Ibu sudah menyelesaikan learning pad-nya secara keseluruhan, maka berarti Ibu sudah menyelesaikan sesi dasarnya. Nah, silakan nanti Ibu melaporkan transkripnya sesuai dengan tagihan tugas. Gitu aja, Bu. Oke ya, jadi kalau mau ngambil ulang, boleh Ibu klik retake supaya memperbaharui course, memperbaharui ingatannya. Tapi menggunakan transkrip lama juga boleh, ya. Seperti itu. Jadi boleh silakan Ibu melakukan, saya sih sebenarnya sarankan supaya retake aja ya, guna memperbaharui memori terkait dengan learning pad yang sudah ada. Gitu Bu ya, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Jaya. Ya, baik. Demikian Ibu penjelasannya. Kemudian mungkin karena waktu sudah menunjukkan, masih ada lagi Pak Kasman Said. Silakan Pak, 5 menit. Karena masih ada materi lagi yang akan kita ikuti. Pak Kasman Said, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasman. Ya, Assalamualaikum. Silakan Pak. Ya, oke Pak. Mungkin saya sebagai peserta baru mungkin di sini jadi masih agak awam. Mungkin sebaiknya dipermudah saja Pak. Artinya langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas pertama ini mungkin bisa di-share mungkin di WA atau bagaimana. Kita mau ikuti itu saja dulu supaya kita tuntas, artinya langkahnya itu kan mengarahkan kita untuk mengetahui apa yang kita harus lakukan. Nanti akan memberikan juga pengalaman dan pengetahuan tentang itu sendiri. Dan tugasnya bisa tuntas juga Pak. Mungkin itu saja dari saya. Ya, baik. Saya langsung jawab ya. Jadi urusan langkah-langkah penjelasan langkah-langkahnya Pak, tadi sudah saya tunjukkan ya. Itu yang pertama. Tadi sudah saya tunjukkan langkah-langkahnya. Kalau di share di WA, saya sarankan untuk mengoptimalkan Bapak Ibu ini adalah para calon trainer ya. Calon trainer. Ini training of trainers, pelatihan pelatih. Jadi
optimalkan fungsi, kalau kita share semua di WA nanti jadinya kita pelatihan WA ini, bukan pelatihan Office 365 ya. Jadi kita optimalkan di Microsoft Teams, nanti kami akan share informasinya di Microsoft Teams, Bapak Ibu. Optimalkan pemanfaatan Microsoft Teams kita karena kita sedang melakukan training Office 365 dan insya Allah bersama ini kita juga akan melahirkan trainer-trainer yang baru yang platform WA-nya itu hanya sebetulnya alternatif komunikasi kita agar bisa menjadi mempermudah kita bisa share informasi lebih cepat juga seperti itu. Jadi kalau membagi ke WA, mohon maaf ini kami tidak bisa mengoptimalkan fungsi WA untuk pembelajaran, tapi fungsi Microsoft Teams untuk pembelajaran itu yang kita minta ke Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ini TOT ya Bapak Ibu ya. TOT ini akan melahirkan trainer dan insya Allah Bapak Ibu diminta untuk lebih proaktif mencari ya di bawah bimbingan Bapak Ibu trainer seperti itu. Terima kasih Pak Kasman sarannya. Insya Allah nanti kami akan share informasinya di kelas Teams kita. Silakan dibaca dan rekaman ini juga akan Bapak Ibu bisa nonton kembali kalau ada masalah. Dan para trainer yang bertugas, saya kira mereka sudah cukup pengalaman dan sudah menyelesaikan beberapa sesi training dan insya Allah siap untuk menginvestasikan waktu mendampingi Bapak Ibu agar bisa sukses menyelesaikan sesi TOT ini. Jangan khawatir ya Pak Kasman ya, insya Allah seperti itu. Ya baik. Ya baik. Untuk Pak Hasrul dan beberapa orang lagi yang raise hand, mungkin kita lewatkan saja dulu karena masih ada satu materi lagi yang akan kita betul. Ya, silakan Pak. Lanjut. Ya ini terkait dengan Office Online dan OneDrive. Oke. Dan saya sampaikan juga bahwa nanti yang masih terlewatkan di sini adalah akan ada nanti rekaman dari materi kita yang akan di-share di Microsoft Teams. Baik, Pak Koordinator, saya silakan untuk menyajikan materi berikutnya yakni Office Online dan OneDrive. Terima kasih. Silakan, Pak. Iya. Baik. Terima kasih Pak Jayani, rekan-rekan peserta yang sama berbahagia. Jadi beberapa hal yang akan kita pelajari kurang lebih seperti ini ya. Ada mengenal Office Online. Ya, saya kira tadi sepintas sebenarnya Bapak Ibu sudah melihat dan saya yakin, saya percaya Bapak Ibu yang sudah menggunakan akun Office 365, baik itu guru inovatif atau akun sekolahnya, itu sudah pasti terbiasa dengan tampilan yang seperti di bentar ya, saya coba share screen ulang. Ini sepertinya belum tampil nih, saya coba share ulang ya. Oke. Ya, ini tidak perlu saya demokan, saya kira untuk login lagi ya Pak Jayani dan rekan-rekan peserta. Jadi langkahnya tadi loginnya sudah seperti itu. Nah kalau saya close ini, seperti ini ya. Lalu saya buka lagi, kemudian saya buka browser baru, ketik portal.office.com, ada muncul seperti ini, kita flash lagi ya. Ini saya flash dulu ini. Oke, ini langsung berproses, dibuka. Tadi akunnya seperti ini. Ini mengenali Bapak Ibu ya, materi pertama ini. Saya coba copy lagi dulu yang bagian ini passwordnya. Ini password baru, saya nggak pakai lagi password lamanya. Saya sudah tidak pakai password yang ini ya. Saya ambil yang di bawah nih. Biasanya Bapak Ibu guru kita ini gagal move on dengan password baru seperti itu, atau cepat melupakan yang baru dia perbaharui. Saya sudah lupa nih, minta ke ini reset password dulu. Nggak masalah sih Bapak Ibu, sebenarnya gampang resetnya. Gampang reset passwordnya Bapak Ibu, tapi kadang-kadang ya kalau saya lagi di jalan bagaimana bisa reset password ya, sementara saya sedang lagi sedang memantau aktivitas lain, mungkin saya juga lagi ngajar gitu ya Bapak Ibu, jadi agak sulit juga untuk bisa berbagi perhatian. Saya harus membuka lagi Office 365. Jadi seperti ini. Nah, Office Online ini Bapak Ibu, kalau kita akses, kita coba lihat ini ada beberapa aplikasi yang muncul. Ada Outlook, ini untuk aplikasi persuratannya atau emailnya. OneDrive adalah hard disk drive online kita, cloud
penyimpanan file kita online, kemudian Word, saya kira tidak asing lagi, ada Excel, PowerPoint, OneNote untuk catatan digital pembelajaran, bisa menyangkut materi, bisa menyangkut materi belajar di dalamnya, bisa memuat catatan pribadi siswa, mungkin kita sedang memberikan pembelajaran khusus kepada siswa-siswa tertentu yang berprestasi, maka kita bisa membuat catatan khusus dengan OneNote ini. SharePoint adalah salah satu fasilitas untuk berbagi juga secara online. Itu tampilannya berupa web ya, berupa web. Kemudian ada Teams. Teams adalah seperti yang kita gunakan. Ini ada kepala bidang lagi menelpon. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya terima dulu nih. Sebentar. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Di tampilan ini Microsoft Office 365 ada banyak aplikasi ya. Sebenarnya di Office 365 ini terintegrasi. Kalau kita klik all apps, di sini ada banyak sekali sampai ke bawah ini. Untuk mengeksplorasi secara keseluruhan, di sini saya klik explore all your apps ya. Ya, kita overview, di sini ada sekitar 40-an aplikasi ke bawah ini Bapak Ibu ya. Tapi kami tidak minta Bapak Ibu untuk mempelajari semuanya karena saya yakin Bapak Ibu juga akan kewalahan. Ikuti saja dulu materi-materi ini secara runtut. Insya Allah basic level 100 ini dengan menyelesaikan penugasan yang kami berikan, Bapak Ibu sudah bisa lulus dan siap menjadi trainer di sekolah tempatnya masing-masing. Oke, itu mengenalnya Bapak Ibu ya. Kemudian membuat file baru dengan Office Online. Oke, saya ambil satu file dulu yang satu aplikasi dulu yang sederhana, yang paling populer di komputer kita itu Word ya. Saya klik ini, saya buka Word, saya klik New Blank Document. Nah, Bapak Ibu, New Blank Document ini ketika terbuka maka sama saja kayak Microsoft Word di komputer kita yang terinstal di laptop atau di PC kita ya. Saya klik close dulu. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ini sama saja. Ada bold, italics, underline ya. Saya buat dokumennya, cuman bedanya di sini kita tidak perlu simpan, tinggal close saja ya. Dia sudah tersimpan online ya. Tidak perlu disimpan itu. Jadi kalau kita akses kembali, kita cek di OneDrive. OneDrive dengan akun tadi, ini sudah ada dokumen satu, tersimpan otomatis ya. Jadi saya tidak save. Tidak perlu save as. Ya, tidak perlu. Ya, di sini Ctrl S dilupakan saja. Nah, jadi biar langsung pergi. Close sudah tersimpan ya. Siap. Ya. Seperti itu. Jadi dibuka kembali, nah masih ada dokumennya, masih kosong. Kalau saya ketik lagi belajar Office Online, lalu saya close ya, saya tidak simpan itu Bapak Ibu. Nah, ini saya buka lagi kembali, nah, ini sudah ada. Jadi dia tidak hilang ya. Sudah ya. Dan dokumen-dokumen kita yang tersimpan di Office Online ini Bapak Ibu tidak akan pernah hilang sampai walaupun komputer kita dia hilang atau laptop kita dia hilang ya. Walaupun hard disk kita dia hilang, sampai kita melupakan password kita yang tadi di sini. Akan hilang itu kalau Bapak Ibu sudah melupakan username dan passwordnya. Ya, selama Bapak Ibu terhubung di internet, ya, menggunakan akun yang ada, login, Bapak Ibu masih bisa mengakses dokumen yang tersimpan online di OneDrive kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tersimpannya di mana? Di OneDrive, di salah satu aplikasi online juga di Office Online itu namanya OneDrive. Oke? Seperti itu. Bagian 2. Sekarang bagian 3, mengenal OneDrive. Nah, kalau di komputer lokal Bapak Ibu, kita mengenal drive C, drive D, drive E, sampai Z, bahkan mungkin dari AA, AB, sampai AZ lagi ya, kalau terlalu banyak harddisknya. Seperti itu. Tapi di sini di drive online ini Bapak Ibu, kita hanya mengenal satu, OneDrive namanya. Ya, saya klik OneDrive kembali seperti ini. Isinya kurang lebih sama kayak di komputer kita itu ada Windows Explorer ya. Nah,
Di sini kita bisa buat apa? Kita bisa buat dokumen baru, kita bisa buat Excel, PowerPoint, class note, form, ya. Kita juga bisa membuat link di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya buat folder, ya saya klik arah panahnya ini pilih new folder. Misalkan folder TOT level 100 2021. Create. Ya, sudah ada foldernya di sini. Mau disimpan file ini ke dalam, ya tinggal dipindahkan, ya seperti ini. Move one item. Ya, pindah ke dalam ini ya. Di otomatis, tinggal kita drag tadi ya. Saya drag apa ya? Bahasa Indonesianya di klik tahan geser gitu ya. Agak sulit bahasa Indonesia. Tahan geser. Ya, geser masuk lari. Ya, sudah masuk di sini ya. Seperti itu. Bisa kita buat file Excel juga. Jadi bisa kita masuk di dalam folder ini ya. Tadi secara umum ini my files, saya masuk dalam folder TOT L100 2021, saya pilih lagi file Excel, new workbook. Nah, dia terbuka juga Excel-nya. Nah, di sini book 1 ya. Otomatis saya ketik ini Office Online seperti ini. Oke. Lalu di sini book satunya saya ganti nama file misalkan ya, saya mau Excel 1. Oke. Enter. Itu langsung berganti Excel 1. Saya close juga, nggak usah saya simpan ya. Ini sudah tersimpan di dalam folder TOT L100 ini. Itu sudah tersimpan file yang tadi. Ketika dibuka, nah ini ada Excel 1. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu untuk demo ini mengenal membuat file ya dan folder tadi ya. Sudah mengupload file. Mengupload file. Sekarang Bapak Ibu kita perhatikan bagaimana cara mengupload file di OneDrive yang sama. Saya coba akan mengupload file. Jadi di sini ada tombol upload. Upload file atau folder ya. Ada pilihan nih. Saya pilih file untuk membuka file-file yang akan diupload. Misalkan saya mau upload background yang ini ya, background pembukaan misalkan yang ini, mana-mana tadi, yang ini ya. Oke, kita tunggu beberapa saat, ini sedang berputar, berhasil, ini sudah ada background. Jadi ini filenya online ya Pak Ibu ya, ada di OneDrive. Itu cara mengupload file. Bisa juga mengupload folder ya, sama saja. Cara lain kita bisa tarik-tarik saja filenya. Tarik di klik tahan geser, masukkan ke sini. Seperti ini ya. Pak Ibu. Saya coba tarik satu file dari tadi yang saya screenshot. Masukkan ke sini. Ya, saya drag di sini ya. Screenshotnya saya drag di sini, lalu lepas, tunggu beberapa saat. Ini baru proses. Nah, ini berhasil. Screenshot 4 tadi isinya presentasi Pak Kadis ya, seperti itu. Kurang lebih seperti ini cara upload, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini sharing file dan folder ya. Sharing file dan folder berarti kita berbagi. File yang ada kita bagi dulu. Seperti ini. Filenya ini ada, kalau saya tunjuk-tunjuk pakai mouse ini ada gambar arah panah ke kanan ya. Ini kalau saya klik yang dokumen 1 tadi, lalu saya share, klik tombol ini langsung muncul jendela sharingnya ya. Ada pilihan di sini people in Guru Inovatif, jadi yang bisa dilihat hanya yang ada di Guru Inovatif. Tapi bisa juga kita share ke publik ya, siapapun yang ada di dunia ini yang punya akses internet, bisa kita izinkan dia melihat misalkan. Jadi kita pilih anyone with the link, ini ada tanda centang. Bisa kita izinkan dia mengedit pula ya, bisa mengedit. Nah ini sekalian Bapak Ibu ya, dari share ini langsung kolaborasi. Saya akan bagi dokumen ini untuk Bapak Ibu kita mengetik bersama-sama, ketikkan namanya ya. Jadi di sini sebelum saya share saya edit dulu sebentar, atau pas saya pakai Excel saja ya. Jadi diketik namanya, saya coba Excel. Nanti Bapak Ibu tinggal mengedit. Saya buka publik dulu karena saya tahu yang join ini banyak yang tidak menggunakan akun Guru Inovatif juga. Saya apply, Bapak Ibu.
Kemudian saya klik copy link ya. Ini ada copy link untuk saya bagi untuk diedit oleh Bapak Ibu semuanya. Saya klik copy link. Ya, sudah link copied. Kemudian saya coba buatkan short link dulu ya. Ya, sekalian short link ini materinya ya. Saya pakai Bitly untuk memendekkan linknya karena linknya cukup panjang tuh. Kalau Bapak Ibu mengetik, kalau tidak bisa mengambil chatting kita, maka Bapak Ibu akan kerepotan. Jadi saya coba buat dulu ini di Bitly, saya pendekin linknya. Tunggu beberapa saat. Di sini lat L100 ya. L kapital supaya Bapak Ibu bisa membedakannya. Oke, saya save. Oke. Bapak Ibu linknya seperti di ini. Ini ya. Silakan Bapak Ibu akses. Bapak Ibu akses http://bit.ly/lat- atau minus 100 L100 sorry. Ya, mudah-mudahan bisa kelihatan di layar Bapak Ibu ini. Kita latihan dulu mengetik ya. Kita latihan dulu mengetik bersama-sama malam sore ini di dokumen yang sama yang tadi baru saya buat. Ya. Di screenshot cepat Bapak Ibu karena saya akan menampilkan layar untuk bagaimana Bapak Ibu sedang bekerja ya. Oke. Sorry di Excel tadi ya. Nah, di file Excel ini sedang saya buka Bapak Ibu. Saya ada yang sudah bergabung guys kontributor ini sedang mengetik Hasrul. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ini dokumennya tidak ada di komputer Bapak Ibu ya. Ini di OneDrive saya yang tadi saya gunakan. Ini ada masih guest kontributor. Ya, Pak Muhammad Harun. Ya, silakan diketik Bapak Ibu. Ya, jangan menghapus tulisan temannya. Ya, jangan menghapus tulisan temannya. Ini ada Pak Hasrul sudah join. Kemudian ada guest kontributornya Pak Muhammad Harun. Berarti silakan teman-teman yang lain bisa join untuk mengetik supaya bisa kita lihat kira-kira siapa lagi yang bisa mengisi di sini, yang sudah bisa bergabung. Ini dokumen yang sama, file Excel yang sama ya Bapak Ibu ya. Silakan. Ini kolaborasi namanya Bapak Ibu. Ya, secara live bisa kita mengetik bersama-sama ini. Ini ada guest kontributor lagi yang sudah bergabung satu orang, tapi belum mengetik. Mungkin yang lainnya, ya. Linknya. Pak, bisa dikirim ulang, terhapus linknya. Ya, saya tidak kirim ini link, saya tampilkan saja, ya. Enggak, linknya ini. Tampilkan kembali Pak. Oke, sudah saya tampilkan, silakan. Itu http lat 100. Oke ya, kita kembali memantau lagi di bagian lembar kerja kita. Ini sudah cukup banyak, ya. Ada peer ini, nggak tahu siapa ini. Banyak guest kontributor ya. Ini yang Pirawati, Pak Nafarudin. Jangan saling menghapus Bapak Ibu ya. Bisa memilih lembar berikutnya, bisa memilih baris berikutnya. Ini saya lihat ini. Jahanudin, saya oke Mas. Dia bakulumba itu pada bakulumba. Mengajar ini baru siswanya menghapus namanya temannya sudah dimarah-marahin kalau begini ya. Kayaknya banyak siswa yang usil ini Pak. Saya sudah masuk di link. Mana kita mau ketik di? Di layar. Nah. Di bagian mana? Silakan.
Anu buka kayaknya linknya. Nafarudin usil Sudah ini. buka linknya Pak, tapi dia kembali ke Microsoft Teams. Terus Oh, setelah saya sudah buka linknya, terus saya tulis apa Mi? udah muncul Mi Excel itu. Itu Mi diketik Bu, setelah browsernya terbuka sudah itu Mi yang diketik. Ini berhasil ini. Jahanudin berhasil ya, Pak Bahar? Banyak yang berhasil. Jangan dibuka linknya Bu, diklik linknya, jangan dibuka, diklik. Iya, Iya, saya sudah klik ini linknya. muncul Excel online-nya. Saya sudah Pak nomor 27. Jahanudin oke toh? GC apa saya ini? Oh tidak deh. Kayaknya ada siswa yang terdeteksi nakal ini ya. Saya juga mengetik dihapus-hapus ini. Siapa itu? Pak. Tidak deh. Saya kayaknya belum berhasil ya. Dicoba Ibu, semangat. Kalau sudah terbuka Excel-nya, ketik saja Ibu. Jangan ketik di layar, ketik di paket tombol. Jangan ketik di layarnya Ibu, ketik di Excel. Enggak. Kan di sini Pakai kan keyboard kah? di unduh aplikasi untuk Windows kan? Hah? Kan Tidak loh. ada lanjutkan browser, kemudian ada unduh aplikasi, kemudian buka aplikasi. Apakah saya unduh aplikasi untuk Windows? Tanpa materinya ini. Tidak usah diunduh aplikasinya Bu. Ibu kan langsung akses saja itu tadi linknya Bu. Iya. Seperti itu. Akses linknya, buka browsernya Bu. Buka di Ikuti laptop cara yang atau di saya tadi handphone, tunjuk. Bu? Bisa di laptop, bisa juga di HP. Di HP bisa, tapi yang agak baru-baru. Kalau yang sudah lama tidak bisa. Karena ada yang tidak support Office 365 ya. Oh iya. Ya, seperti itu. Berarti pakai tipe kelas tinggi ini HP-nya. Berarti pakai handphone mungkin ibunya tadi Pak. Saya ini pakai laptop saya Pak. Kenapa saya tidak bisa ya? Buka hotel satu ini. Oke. Lanjut. Siadakah? Ada saya ada. Siapa itu? Oha. Saja salat maghrib. Halo, Pak Bahar. Iya, halo. Gimana? Ya. Siadakah? Waktu ini tinggal beberapa menit ke depan. Masih ada waktu 15 menit lagi, Pak. Iya. Manjada wajada. Halo. Pak. Oke. Bapak Ibu, saya coba share screen kembali. Ini wow, rame. Saatnya sholat maghrib. Oke, sudah luar biasa Bapak Ibu. Ya, kolaborasi
Ya, OneDrive App ya. Terakhir OneDrive App itu Bapak Ibu yang ada di komputer kita ya. Kalau baru habis diinstal itu biasanya ada muncul di situ OneDrive ya. Seperti ini OneDrive App Bapak Ibu ya, yang ada tombolnya ini. Ini digunakan di komputer, tapi Bapak Ibu yang komputernya apa Windows-nya Windows asli lah gitu ya, jangan Windows palsu gitu. Yang dijual hanya 75.000 itu diinstal ya, jangan itu. Nah, supaya bisa diotorisasi file komputernya Bapak Ibu ya yang lokal itu bisa diakui oh ini Windows-nya berlisensi. Tapi kalau enggak, kalau yang diinstal di komputer yang dibayar 75.000 itu jangan Ibu. Bukan ini enggak boleh. Karena file-filenya Bapak Ibu nanti yang offline ini akan bisa di-sync secara online menggunakan yang ini ya. OneDrive tadi ini seperti itu. Oke, mungkin Bapak Ibu presentasi tentang OneDrive cukup. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan karena ini tinggal 10 menit lagi sudah akan bunyi azan ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Jayani sebelum kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan Pak Jayani, bisa? Oh ya. Kajian materi tentang Office Online dan OneDrive yang disampaikan oleh Pak Koordinator. Satu penanya saya persilakan sebelum kita tutup sesi ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang akan dipertanyakan. Ibu Reni, silakan Ibu Reni. Iya. Reni Sabrina, silakan Bu. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di penghujung waktu ini. Saya percepat saja Pak Bahar. Terima kasih. Saya baru mengikuti karena tadi baru di jalan, jadi saya belum sempat. Cara menggunakan tadi itu Pak, OneDrive itu maksudnya bagaimana? Harus Word yang bagaimana? Maksudnya aplikasi yang apa yang maksudnya Bapak bilang tadi? Itu OneDrive itu tadi saya belum terlalu paham. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di OneDrive desktopnya, Windows-nya itu jangan pakai Windows palsu lah, pakai Windows-nya original gitu. Beli lisensi itu maksudnya. Kalau mau pakai OneDrive desktop ya. Kalau enggak ya kita beli aja. Ya. Beli lisensinya gitu. Ya, itu apa linknya Pak? Apa linknya Pak? Kita cari saja di browse begitu Pak. Link apa itu Bu? Aplikasi OneDrive itu maksudnya barangkali. Aplikasi OneDrive. Iya. Itu dia diinstal bersamaan Windows-nya Bu. Kalau Windows-nya Ibu original, maka disarankan untuk bisa melakukan link dengan komputer OneDrive lainnya ya. Ya, login dengan menggunakan akun Office 365 yang dimiliki. Lisensi A1 itu sudah bisa tersinkron dengan OneDrive App yang offline. Atau mungkin ada di Android-nya. Bapak Ibu, kalau ada aplikasi, ada yang sudah support OneDrive App, boleh silakan ya. Seperti itu. Ya, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan di lower hand, Bu. Oke, Pak Jayani, sebelum kita tutup, saya mau menyalami beberapa teman ini. Alhamdulillah di sini kita bisa bersua secara virtual. Ada Pak Halfis, ini kerabat lama saya. Kita jumpa virtual lagi, Pak. Assalamualaikum. Kemudian ada Pak Nafarudin, ini sahabat saya, guru besar saya ini luar biasa. Ikut join bersama-sama di forum virtual ini. Insya Allah di sini Pak kita belajar bersama-sama lagi. Ada rekan-rekan saya yang kemarin itu sempat saya sebut-sebut namanya, ada Bu Tri Ismawarti juga dari Konawe Selatan. Ini letting saya ini bahasa Inggris. Salam buat teman-teman di Konsel yang disebut temannya Pak Jasmine. Ada guru hebat saya dari SMA Negeri Makandari, ada Bu Wan ini. Ini